Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ayyuhal ashabil kiram, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang telah memberikan kita beribu kenikmatan dan kesehatan. Dan alhamdulillah kita semua mampu melaksanakan puasa bulan Ramadan pada tahun ini. Ayuhal ashabi fillah, pada sore hari ini, materi yang akan saya bawakan yaitu meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah cahaya, beliau adalah mizanul akbar, timbangan yang paling agung dalam setiap aktivitas kehidupannya. Kata mizan dalam bahasa Arab memiliki dua makna. Yang pertama, maknanya adalah timbangan. Timbangan, sebagaimana kita di akhirat nanti, kita akan ditimbang antara amal baik dan amal buruk kita. Ketika amal baik kita lebih banyak atau lebih dominan daripada amal buruk kita, maka jaminannya insya Allah kita akan masuk surga. Dan sebaliknya, ketika amalan buruk kita atau amalan salah kita lebih banyak ketimbang amalan baik kita, maka jaminannya adalah neraka. Adapun seseorang yang amalannya 50-50 antara amalan baik dan buruknya, maka dia tidak dimasukkan ke dalam surga dan tidak pula ke dalam neraka. Akan tetapi dia berada dalam bukit yang tinggi. Di tempat itu dia bisa mengamati orang yang ada dalam surga dan tidak bisa berpaling dari teriakan orang yang ada dalam neraka. Tempat itu atau bukit itu dinamakan Al-A'raf. Maka Allah menurunkan surat Al-A'raf untuk mengisahkan situasi ini di ayat 45 sampai 49. Ayuhal ashabi fillah, kata mizan yang kedua memiliki makna cermin. Makna kiasannya adalah, kalau Anda ingin melihat diri Anda, kalau Anda ingin melihat tubuh Anda, kalau Anda ingin melihat bentuk hidung Anda, kalau Anda ingin melihat bentuk mata ataupun mulut Anda, otomatis yang akan Anda lakukan adalah Anda akan melihat kepada cermin. Akan tetapi, kalau Anda ingin melihat pribadi Anda, kalau Anda ingin melihat akhlak dan perangai Anda, maka cermin yang terbaik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih jelasnya, ketika Anda ingin melihat seluruh apa yang ada dalam tubuh Anda akan melihat cermin.
Ketika ada yang kotor, maka akan Anda bersihkan. Ketika ada sesuatu yang tidak rapi, maka Anda akan rapihkan. Tetapi apabila akhlak Anda kotor, apabila akhlak Anda kurang rapi atau kurang bersih, maka cerminan yang baik adalah mizanul akbar huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cermin yang terbaik di antara cermin yang lain. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang sangat terpuji dibandingkan nabi-nabi dan rasul yang lain. Ayuhal ashabi fillah, kalau berbicara mengenai akhlak, akhlak itu seakar dengan kalimat kholako, kholkun. Kholako, kholkun artinya adalah penciptaan. Kholikun artinya yang menciptakan. Makhlukun adalah yang diciptakan. Adapun akhlakun adalah karakter penciptaan. Akhlak jamaknya khuluk. Jadi manusia diciptakan di bumi ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala membawa kecenderungan akhlak. Setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki akhlak yang baik. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat ke-30, Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Maka setiap manusia diciptakan oleh Allah memiliki kecenderungan memiliki akhlak yang baik. Oleh karena itu, semua miniatur dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam terkumpul seluruhnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah akhlak terbaik di antara nabi-nabi yang lain. Sebagaimana yang telah dikisahkan, pada suatu ketika Nabi Muhammad di kota Taif, beliau dilempari oleh batu oleh masyarakat Taif sampai berdarah. Kemudian beliau duduk di bawah pohon. Kemudian datang malaikat dan berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, mud yadaka ilas sama." Wahai Muhammad, mintalah kepada Allah, maka akan aku himpitkan kedua gunung itu dan akan aku hancurkan dan binasakan orang-orang yang telah berani menganiayamu dan melukaimu. Apa jawab Nabi? La, jangan lakukan. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui apa-apa. Begitu mulia sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ilaman takiluni, a ila qaribin yu'dhini, am ila ba'idin yughlimuni, fa amaradin ma lam taghdab fa alayya. Ya Tuhanku, dari kota Taif ini Engkau akan utus hamba ke kota mana lagi ya Allah? Apakah tempatnya dekat dari kota Taif ini dan saya akan disakiti? Am ila ba'idin yughlimuni, atau tempatnya lebih jauh dari kota Taif ini dan saya akan dizolimi? Fa amaradin ma lam taghdab fa alayya. Apa kata Nabi? Hamba ikhlas ya Rabb, aku ridho ya Rabb sepanjang Engkau tidak marah kepadaku. Nabi Muhammad SAW disakiti, dizolimi. Bahkan ketika sujud diletakkan kotoran, beliau diludahi, tapi menikmati itu semua. Maka janji Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang mengikuti karakter, barang siapa yang mengikuti atau meneladani akhlak Rasulullah SAW, maka hidup Anda akan baik, hidup Anda akan sempurna. Sebagaimana Allah menurunkan surat ke-33 ayat ke-21 yang berbunyi,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Nabi yang lain, bahkan dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, beliau tidak disifati dengan sifat uswatun hasanah. Sengaja Allah turunkan ayat ini khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memiliki perangai yang sangat baik. Nabi memiliki akhlak yang sangat sempurna. Maka dari itu Allah turunkan ayat ini untuk menggambarkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi terbaik dan Rasul terbaik di antara Rasul-Rasul yang lain. Kalau kita perhatikan ayat berikut, bahkan dalam riwayat lain, riwayat Warsh dan Qorun, itu berbunyi lain, kurang lebih seperti ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah. Dalam riwayat Warsh dan Qorun, kalimatnya dirubah, bukan uswatun hasanah, tapi iswatun hasanah. Apa perbedaan dengan uswatun hasanah dan iswatun hasanah? Nah, kalau kita kembali kepada kaidah nahwu, uswah itu harokatnya di atas. Kalau dalam kaidah nahwu yaitu rafa, ya, kalimatnya di atas yaitu rafa. Dan dalam kaidah nahwu iswah itu harokatnya di bawah. Itu kalau dalam kaidah nahwu adalah kasroh. Nah, kita bandingkan rafa dan kasroh ini. Kasroh itu memiliki makna kasuro, atau sesuatu yang pecah, sesuatu yang hancur, sesuatu yang lembut, sesuatu yang kecil, itu namanya kasroh. Nah, adapun rafa artinya tinggi. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan Anda mengikuti sifat-sifat yang tinggi yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, Anda ikuti sifat Nabi yang iswahnya saja, maka Anda akan menjadi teladan dalam hidup Anda. Apa itu sifat Nabi yang kecil-kecil, iswatun hasanah? Kita ikuti cara berbicara Nabi, kita ikuti cara tidur Nabi, kita ikuti cara makan Nabi, kita ikuti cara berjalan Nabi, kita ikuti cara duduk Nabi. Yang kecil-kecilnya saja kita ikuti, maka Anda akan menjadi teladan dalam hidup Anda. Jangankan yang tinggi-tinggi dulu seperti kalimat uswatun hasanah. Perbedaan uswah dengan iswah adalah rofa dan kasroh. Rofa itu artinya tinggi. Apa sifat-sifat Nabi yang tinggi? Seperti beliau sholat sampai kakinya bengkak, seperti beliau infak sampai 1000 unta, seperti puasa beliau. Jangankan yang tinggi-tinggi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda ikuti sifat Rasul yang kecil-kecilnya saja, maka Anda akan menjadi teladan dalam hidup Anda. Salah satu contoh, Abu Bakar radhiyallahu anhu, setelah wafatnya Nabi, beliau mengikuti sifat-sifat yang diteladani oleh Nabi. Yang kecil-kecilnya beliau ikuti. Abu Bakar menjadi teladan. Kemudian Umar, Utsman dan Ali, mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Dari yang kecilnya mereka menjadi teladan. Nah, lantas bagaimana dengan para perempuan? Bagaimana dengan ibu-ibu? Nah, makanya Nabi Muhammad SAW dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menikahi perempuan lebih dari 4. Kenapa? Karena dari setiap istri Nabi itu memiliki sifat dan miniatur yang berbeda-beda. Nah, makanya kalau misalkan ibu atau para adik-adik perempuan ketika ingin memiliki sifat
dari istri-istri Nabi. Setelah ini silahkan Anda baca sifat-sifat atau kisah-kisah dari istri-istri Nabi. Nanti Anda akan mendapatkan Aisyah itu seperti apa, Khadijah itu seperti apa, Zainab itu seperti apa. Nanti Anda akan temukan Anda seperti istri Nabi yang mana. Yang paling sulit dicontoh itu adalah istri Nabi yang Khadijah. Apa kelebihan Khadijah? Kelebihan Khadijah itu simpel. Ketika Rasulullah SAW melihat wajah Khadijah, maka setengah dari permasalahan Rasul hilang seketika. Itu ada dalam hadis Bukhari. Ketika itu Nabi ditampakkan wajah malaikat Jibril dan Nabi tergesa-gesa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Khadijah bertanya, "Kenapa ya Rasulullah? Aku lihat dirimu begitu takut." Kemudian Rasulullah berkata kepada Khadijah, "Zammiluni, zammiluni, zammiluni." Selimuti saya Khadijah, selimuti saya. Jadi ketika Rasul setiap kali mendapatkan masalah, ketika pulang ke rumah melihat muka Khadijah, setengah dari permasalahan Rasul itu hilang seketika. Nah, itu simpel. Ya. Terus apa kelebihan orang yang mengikuti Nabi? Apa bonus bagi orang yang meneladani sifat-sifat Nabi? Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad kepada umatmu, ketika engkau mengikuti apa yang diteladani oleh Nabi Muhammad SAW, yuhibbukumullah, maka engkau akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Bahkan bonusnya adalah ketika Anda meneladani dan mengikuti sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, bonusnya adalah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Ayuhal ashabi fillah, kita ini adalah umat yang paling beruntung di antara umat-umat yang lain. Kenapa? Karena kita ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Apa kelebihan umat Nabi Muhammad SAW dan umat-umat yang lain? Bahkan Nabi Muhammad SAW berkata di depan sahabatnya, "Inni ashtaqu bi ikhwani." Sesungguhnya saya rindu dengan umat-umatku. Apa jawab para sahabat? "Alasna ikhwanak ya Rasulullah?" Bukankah kami ini saudara-saudarimu ya Rasulullah? La, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani humul ladzi amanu bi walau lam yarawni. Saudara-saudara saya itu adalah suatu saat nanti mereka beriman, mereka taat, mereka meneladani apa yang hamba lakukan, padahal mereka tidak pernah melihat langsung. Jadi kelebihan umat Nabi Muhammad SAW dibandingkan umat yang lain adalah itu kita tidak diazab. Bahkan dalam riwayat untuk sampai kepada surga Allah kita lebih dimudahkan ketimbang umat-umat yang lain. Salah satu contoh umat Nabi Musa alaihissalam. Mereka melihat Nabi Musa langsung, mereka melihat nabinya langsung. Bahkan mereka melihat kelebihan Nabi Musa melalui tongkatnya.
Bahkan ketika Nabi Musa bisa membelah lautan dan kaum Fir'aun itu tenggelam di lautan, mereka percaya dengan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa. Tapi apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Musa setelah kaum Fir'aun ini tenggelam? Mereka tetap ingkar kepada Nabi Musa. Berikut kaum Nabi Isa. Mereka melihat nabinya langsung. Bahkan kelebihan Nabi Isa, tangannya bisa mengeluarkan air. Bahkan kelebihan Nabi Isa, bisa menghidupkan orang yang meninggal, bisa menyembuhkan orang yang sakit. Dengan usapan tangannya, orang yang sakit langsung sembuh. Maka Isa itu disebut dengan Al-Masih. Al-Masih itu dari kalimat masaha. Masaha itu artinya sesuatu yang diusap. Ketika sesuatu apapun yang sakit, ketika diusap oleh Nabi Isa, langsung sembuh. Tapi apa yang dilakukan oleh kaumnya? Mereka ingkar, tidak percaya kepada kenabian Nabi Isa. Berikut Nabi Musa. Tapi kita tidak pernah melihat langsung. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kita taat, tapi kita meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW sungguh bangga dengan umat-umat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رجايا يا